bilang potongan saya itu tidak permus. Nah, itu sangat penting Ustaz. Itu ilmunya sederhana sebenarnya. Iya, Ustaz. Yang tidak bernapas itu kita, bukan hewannya. Oh gitu, berarti tahan napas gitu Tahan Ustaz, napas. ya? Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu. Sebelum kita lanjutkan konten hari ini, jangan lupa bagi penonton setiap podcast Lazismu, jangan lupa like, subscribe yang belum, dan jangan lupa klik loncengnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang syariah kurban, kayak penyembelihan dan sebagainya, yang itu permintaan dari sobat podcast Lazismu yang menyantumkan di kolom komentar. Hari ini kita kedatangan kembali dari beliau Ustadz Dr. Nur Salim MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ustadz, insya Allah nanti ini ada pertanyaan dari sobat podcast Lazismu tentang bagaimana sih syariah kurban, seperti apa, kayak penyembelihan dan sebagainya Ustadz. Dan nanti mungkin bisa diskusi bersama ya Ustadz ya? Oke Ustadz. Ya mungkin yang pertama Ustadz, saya ingin tanya Ustadz, penyembelihan kayak kurban seperti itu dimulai sejak kapan sih Ustadz? Jadi gini, dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 27, itu justru sejarah kurban itu sudah sangat-sangat kuno. Sejak zaman Nabi Adam. Itu diceritakan watlu alaihim nababa Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ini perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad, ceritakan kepada mereka. Ketika Allah memerintahkan dua anak Adam, Qabil dan Habil, itu qarraba qurbanan. Jadi mereka suruh berkorban. Kemudian satu korban diterima, korbannya Habil, walam yutaqabbal minal akhar, tapi korbannya Qabil tidak diterima. Gitu. Iya, jadi itu sejarah korban syariah itu sudah sangat kuno, sejak zaman Nabi Adam pun sudah ada, yaitu kasusnya Allah merintahkan kepada dua anak Adam ini untuk berkorban, tapi korbannya satu tidak terima, satu diterima. Kenapa? Walam taqabbal innallaha yataqabbalu minal muttaqin, walam taqabbal minal akhar, bahwa kenapa yang satu tidak diterima, karena memang korban itu hanya diterima minal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu. Jadi bahkan ini sejarah kuno, sejarah paling awal tentang dendam manusia, karena setelah tahu korbannya tidak diterima, lakatul anak, loh kok punya saya nggak diterima, saya bunuh kau. Jadi si Qabil ini iri, kenapa korban saya nggak diterima? Ternyata bahwa Allah itu hanya menerima korbannya dengan berdasarkan ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi korban yang dilakukan atas dasar ketakwaan. Jadi itu sejarah paling kuno korban. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Sekarang gini Ustadz, ketika tadi ada kurban yang diterima tidak diterima Ustadz, saya kok sering mendengar gitu Ustadz, ketika kurban itu sahibul kurban itu harus menyaksikan kayak gitu Ustadz. Sebenarnya itu betul tidak Ustadz, harus kayak gitu? Jadi harus menyaksikan. Kalau sunnahnya itu bukan hanya menyaksikan, sunnahnya itu korban disembelih sendiri. Sunnah berarti Ustadz ya? Berarti bukan sunnahnya itu bukan hanya menyaksikan. Jadi punyanya sendiri disembelih sendiri, karena memang begitulah Rasulullah melakukannya. Jadi beliau membawa kambing kornain dengan tanduk yang terus dengan mata hitam, terus disembelih dengan tangannya sendiri. Itu artinya itu Rasulullah menyembelih dengan sendiri. Jadi kalau mau sunnah ya disembelih sendiri. Tapi kan secara teknis seringkali kita tidak memungkinkan. Dititipkan ya Ustaz ya. Bisa ya kepada para panitia, diserahkan mereka yang akan melakukannya, eksekusi itu. Jadi bukan menyaksikan, tapi kalau mau cari sunnah ya disembelih sendiri. Sampai disembelih sendiri tadi ya. Tapi kalaupun tidak, tentu ya tidak masalah. Oke, Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz ya. Ini menarik sekali ketika tadi membincangkan tentang penyembelihan Ustaz. Nah, ini
penyembelihan itu kemarin juga saya ada pertanyaan dari sobat podcast Lazismu gitu. Penyembelihan yang syar'i gitu, Ustaz. Itu seperti apa, Ustaz? Karena saya lihat itu kan kadang ada yang mohon maaf dibegal gitu langsung dipotong atau sebenarnya aturan sebenarnya seperti apa, Ustaz? Jadi gini, penyembelihan yang syar'i itu yang pertama memang ya kenapa kita melakukan ini syar'i atau tidak, ini sunnah atau tidak. Jadi ada yang itu wajib, harus, ada yang memang sunnah. Yang wajib itu jelas dengan terpotongnya marik dan hulkum. Marik dan hulkum itu tenggorokan dan kerongkongan. Jalan napas dan jalan makanan itu harus terputus. Nah, karena apa? Ya karena memang syariahnya begitu. Jadi 2 urat itu, jalur makanan, jalur udara atau marik dan hulkum harus terputus, itu wajibnya. Nah, adapun sunnahnya, ya ini sunnahnya tentu ya dihadapkan ke kiblat. Ada kiblat ke kiblat. Terus tadi dipotong alatnya, pisaunya yang tajam. Karena memang bahwa kita itu harus rohim kepada hewan itu. Kurban, Ustaz. Ya, kenapa? Dengan tajam pisau itu berarti mempercepat kematiannya dan tidak terjadi penyiksaan. Sebab kalau tumpul itu bisa itu menyiksa. Makanya sunnahnya yaitu pakai yang tajam, yang tajam. Kemudian ada sebagian kalau apakah baca basmalah itu sunnah atau wajib? Para ulama beda. Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah. Karena kan yang tidak boleh itu wa ma uhilla li ghairillah. Yang disembelih bukan untuk Allah, itu haram. Jadi gampangnya untuk umumnya mau bangun jembatan, biar nanti selamat, maka ini saya potong kerbau. Untuk siapa? Tumbal gitu. Tumbal itu berarti uhilla li ghairillah. Itu disembelih bukan untuk Allah, tapi apa? Untuk demit yang ada di jembatan itu. Itu meskipun pakai basmalah, haram dimakan. Karena apa? Dia itu nyembelih bukan untuk Allah, tapi untuk yang jogo jembatan itu menurut dia supaya selamat, kan begitu. Atau dilarung ke laut, itu uhilla li ghairillah. Jadi yang penting itu uhilla tidak disembelih bukan untuk Allah. Maka ada yang mengatakan para ulama basmalah itu hanya sunnah. Tapi juga itu karismu disebut namamu sehingga harus pakai basmalah. Jadi memang untuk basmalah ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang sunnah itu yang penting ya tidak menyebut asma selain Allah. Nah, sunnahnya memang doanya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau menyembelih itu pakai, jadi dengan membaca basmalah Allahu Akbar. Jadi Bismillah Allahu Akbar. Gitu, siap. Ini Ustaz. Itu jadi ada wajib, ada yang sunnah. Ada yang sunnah, oke Ustaz. Terus itu Ustaz, berarti tadi kan harapannya pisaunya itu tajam Ustaz. Sekali tebas itu langsung terputus kan tenggorokannya gitu. Terus gini Ustaz, ini kan saya cuma mendengar aja Ustaz. Kayaknya kalau nafasnya itu mungkin pas mengeluarkan nafas itu baru dipotong atau mempengaruhi dagingnya, betul tidak Ustaz kayak gitu? Jadi gini, ada saya sendiri saya setiap tahun kan juga jadi jagal kurban. Saya tuh jagal kurban. Jadi setiap tahun itu mungkin bisa memotong sapi sampai 8, 9, kambing mungkin sampai 20, 30 itu biasa. Iya, berarti sudah banyak yang dimati. Orang bilang potongan saya itu tidak perengus. Itu sangat penting Ustaz. Itu ilmunya sederhana sebenarnya. Ustaz. Yang tidak bernafas itu kita, bukan hewannya. Oh gitu, berarti tahan nafas gitu. Tahan nafas. Oh gitu, jadi, Bismillah, Allahu Akbar. Nah, itu sebenarnya ya ambekan aja untuk tenaga itu aja. Tapi itu ternyata mempengaruhi tidak perengus katanya. Karena ada kemarin kita ada peristiwa gitu, yang motong beda itu perengus sekali. Gitu Ustaz. Itu bukan masalah syariah, itu cuma teknis bagaimana tekniknya. Teknis supaya daging tidak perengus saja atau tidak cepat basi atau apa gitu ada gitu. Gitu ya sudah podcast Lazismu. Jadi ternyata memang ada tekniknya ternyata biar tidak perengus gitu bahasa Jawanya. Ternyata tahan nafas
bukan hewan kurbannya tahan Bukan, nafas, tapi dia yang menyembelih. yang biar aja mau Siap, napasnya siap. nggak apa-apa. Oh gitu, berarti tahan nafas langsung gitu. Oke, siap. Oke, Ustaz. Itu tadi penyembelihan, Ustaz. Tadi ternyata harus menghadap kiblat, terus habis itu pisau tajam, nanti yang tekniknya penyembelihannya harus tahan nafas. Nah, sekarang hewannya, Ustaz. Ya. Hewan yang boleh atau hewan yang layak untuk dikurbankan tuh hewan yang seperti apa, Ustaz? Jadi gini, kalau untuk kurban itu sebenarnya hadis Rasulullah SAW itu cukup jelas ya, bahwa tentang 4 ciri yang tidak boleh dikurbankan. Yeah. Hadisnya itu bahwa jelas sakitnya, ya, jadi dia sakit jelas sakit dari sisi, bahkan bukan dokter hewan pun tahu itu hewan sakit. Sakit ya. Terus hewan yang buta. Jadi ya sakit matanya. Makanya ini problem hewan itu ketika berkerumun. Yeah. Itu ketika satu belen, iso Yeah. belen semua. Nah, dalam satu malam gitu, itu makanya Ustaz. ini panitia itu juga harus hati-hati ketika mengumpulkan hewan, Yeah. terutama kambing ini ya. Yeah. Kambing itu ketika itu puluhan, itu dalam satu malam sudah belen semua, itu sudah nanti pagi itu sudah buta. Berarti baiknya ya Nah, disekat-sekat gitu ya. saja. Mungkin. Terus yang ketiga itu yang kurus tak berdaging. Kurus iya. tak berdaging. Iya, Ustaz. Nah, terus kemudian yang pincang kakinya. Nah, itu Oh, yang cacat memang ya. secara jelas Rasulullah melarangnya. Jadi melarang untuk tidak disembelih untuk korban. Nah, kemudian ini dari sisi hewan. Iya. Nah, sebenarnya tidak ada sisi larangan untuk betina. Ya, sebenarnya tidak ada larangan. Oh, untuk tidak betina. larangan untuk betina. Tetapi Iya. untuk menjaga populasi hewan itu sebaiknya tidak dilakukan korban itu betina. Iya. Karena ini data di Jawa Tengah saja Yes, itu luar biasa. Saya punya data yang bahwa dalam musim kurban itu puluhan ribu hewan kurban itu betina. Ya, itu data dari Dinas Peternakan. Kenapa? Ya mungkin lebih murah. Iya. Lebih murah, tapi itu akan menghambat populasi binatang baik sapi maupun kambing di negeri ini. Itu saya kira bahaya. Jangan. Meskipun murah, janganlah betina itu. Dan murah secara syar'i boleh, tapi secara lingkungan, secara kelestarian hewan itu tidak baik dilakukan. Bahkan ada larangan langsung dari Dinas Peternakan. Itu bisa dipidanakan. Gitu. Nah, jangan betina gitu. Jangan betina. Meskipun itu secara syar'i boleh. Diperbolehkan. Ya. Okay, terus kemudian tentang umur. Nah, ini penting, Ustaz. Hadisnya itu memang jelas bahwa la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian itu menyembelih kurban kecuali musinnah. Musinnah itu berganti gigi. Berganti gigi itu bahasa kita poel. Nah, illa ayuk saro, kecuali dalam keadaan sulit. Nah, sulit itu bisa sulit duitnya. Sulit barangnya. Ya, bisa sulit duitnya, sulit barangnya. Karena kalau hari gini ini kan musinnah itu ganti gigi kalau kambing itu umur 2 tahun. Iya, Ustaz. Nah, terus kalau sapi itu ya sekitar 2 tahun. Iya, Ustaz. Nah, itu idealnya seperti itu. Tetapi ketika itu illa ayuk saro, dalam kesulitan tadi mungkin sulit budget, sulit binatangnya, karena kalau semua mencari yang poel itu banyak yang tidak kebagian. Iya. Satu pasar mungkin taruhlah Langon gitu ya, pas Paingan itu yang musinnah, yang poel itu tidak lebih dari 20%. Yang lain yuk besar-besar tapi belum musinnah. Oh, gitu. Maka di sini illa ayuk saro itu bisa kita pakai kecuali dalam kesulitan. Sulit mencari hewan yang musinnah, yang poel. Yang poel itu secara ilmu peternakan itu umur 2 tahun. 2 tahun. Nah, maka kemudian Rasulullah bersabda berikutnya ayatnya hadisnya itu falat bahujat atam minadoni. Maka sembelihnya domba jad'ah. Jad'ah itu apa? Siapa? Umurnya berapa? Minadoni. Jadi binatang kambing itu ada 2 dalam kata Arab itu. 1 al-mu'aiz, 2 ad-do'nu. Al-mu'aiz itu kita wedhus Jawa ya. Oh, Wedhus iya. yang naik-naik, yang bisa naik, makanannya daun-daun di atas, itu do'n. Iya, Ustaz. Nah, itu minimal umur 1 tahun atau lebih. Iya, Ustaz. Nah, kemudian
adapun adoknu itu nek kita tuh wedhus gibas atau wedhus gembel. Itu jad'ah. Jad'ah itu berapa? Jad'ah itu nakis min sana, kurang dari 1 tahun. Bahkan ulama Al-Azhar mengatakan dalam fatwa Al-Azhar itu saya baca jad'ah itu ya umur 6 bulan. Itu kan berarti masih muda. Artinya apa? Jadi untuk wedhus gembel itu lebih ringan ternyata secara usia. Ini artinya itu kebolehan lah ya. Kalau mencari yang ideal, yang ideal urusan ideal itu ya musinah, ganti gigi, well itu artinya umur 2 tahun. Yang alkor yang bertanduk, kemudian yang besar, dan itu idealnya seperti itu. Oke, Ustaz. Segini, Ustaz. Mungkin biasanya kan kalau kambing yang kalau diternakan gitu kan mungkin makannya sudah teratur ya, Ustaz ya. Mungkin rumput dan sebagainya. Tapi kadang kan kalau yang digembalakan gitu kan kadang makan kerikil, giginya terus ompong misalnya kan mungkin bisa jadi yang diternak, yang digembalakan lebih cepat poelnya, Ustaz. Nah, poel itu ilmu untuk mengetahui umur sebenarnya. Oh gitu, Ustaz ya. Jadi kalau ganti gigi 2 itu berarti umur 2 tahun. Oh gitu. Jadi selama belum umur 2 tahun tidak akan ganti gigi. Siap. Meskipun itu dioperasi dicatut gitu. Itu enggak bisa. Artinya apa? Itu ganti gigi bukan ompong ya. Ustaz. Ganti gigi. Jadi dari gigi seri itu harus ganti gigi gede-gede itu. Itu musinah namanya. Musinah, siap. Jadi bukan masalah makan keril, enggak mungkin dia. Siap. Satu lagi, Ustaz. Ketika tadi sudah bagaimana syariatnya, terus penyembelihannya maupun syarat layaknya hewan kurbannya. Sekarang yang terakhir, Ustaz. Ini masih menjadi polemik masyarakat, kulit, Ustaz. Kulit, kepala kayak gitu. Sebenarnya baiknya itu seperti apa, Ustaz? Benar-benar dibagikan potong rata untuk sobil kurban atau memang bisa nggak dibelikan atau dijual terus dibelikan hewan kurban lagi? Jadi gini, polemik tentang kulit itu sebenarnya ada 2 pendapat besar ya. Yang pertama memang semua bagian korban itu harus dibagi. Nah ini pendapat pertama. Maka banyak panitia yang akhirnya kulit dibakar, semua dicacah. Itu ya nggak masalah sebagai kehati-hatian. Nah itu satu pendapat. Artinya pendapat ulama seperti itu. Tapi juga banyak taruhlah umpamanya dalam fikih sunnah. Itu Said Sabiq menulis bahwa ketika itu memang tidak memungkinkan, ya boleh kulit itu dijual untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena apa? Ya bagaimana kalau korbannya itu 1-2 ekor itu nggak masalah. Kalau sudah sekelas ribuan, nah itu terus mau diapain itu? Mau diapain itu barang-barang itu? Maka tentu itu akan lebih bermanfaat ketika ya mungkin dijual untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi ada 2 pendapat yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dan saya pernah nulis setiap tahun ini tak keluarin tentang bagaimana perlakuan kulit ini karena selalu saja masalah aktual seperti ini muncul ketika korban. Tapi intinya ya monggo aja. Yang penting ketika itu panitia yang dirapatkan baik-baik ini pendapatnya ulama yang membolehkan, pendapat B yang tidak membolehkan. Sehingga yang penting semuanya maslahat gitu. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.